Halo semuanya, di sesi bedah materi kali ini, kita bakal bongkar tuntas sesuatu yang pastinya udah jadi bagian gak terpisahkan dari keseharian kita, yaitu titik temu antara pasar digital dan nilai-nilai kemanusiaan. Kita bakal lihat sama-sama gimana e-commerce itu sebenarnya bukan sekedar tempat belanja yang serba instan, tapi sebuah ekosistem raksasa yang dampaknya langsung berasa ke masalah keadilan sosial dan cara kita berinteraksi sebagai manusia. Nah, ini dia peta jalan kita hari ini. Kita bakal mulai dari era baru perniagaan digital, masuk ke sisi terangnya, lalu nyebrang ke sisi gelap dari belanja online yang jarang kita sadari. Setelah itu, kita bahas gimana caranya menanamkan nilai kemanusiaan, belajar dari kasus nyata di lapangan, sampai akhirnya kita tutup dengan refleksi dan langkah konkret. Pokoknya kita bakal urai semuanya dari potensi gemerlap sampai ke tantangan terbesarnya. Oke, kita langsung masuk ke bagian pertama, era baru perdagangan digital. Buat benar-benar paham sama ekosistem yang tiap hari kita pakai ini, kita harus tahu dulu apa sih sebenarnya yang bikin platform-platform raksasa ini bisa jalan. Jadi gini, kalau kita ngomongin e-commerce, kita tuh nggak cuma ngomongin sebuah website buat numpang jualan. Sama sekali nggak. Ini tuh ekosistem yang super terintegrasi. Bayangin aja, sistem ini ngehubungin pembeli, penjual, metode pembayaran elektronik, sampai ke urusan logistik yang rumit banget. Dan semuanya berjalan mulus di platform yang biasa kita buka tiap hari, kayak Shopee, Tokopedia, Bukalapak, atau Lazada. Dan kekuatan super dari ekosistem ini tuh bener-bener gila. Jangkauannya global tanpa kenal batas wilayah. Terus, dia selalu buka 24 jam sehari, 7 hari seminggu. Nggak pernah tidur. Tingkat interaksinya tinggi banget, biaya operasionalnya jauh lebih murah dibanding toko fisik, dan yang paling bikin merinding, semuanya digerakkan oleh data. Betul, data yang secara nggak sadar kita kasih lewat setiap klik dan pencarian kita. Sekarang, kita beralih ke bagian kedua, yaitu sisi terangnya. Kita bakal lihat gimana revolusi digital ini ternyata punya kekuatan besar buat memberdayakan masyarakat dan ngebuka akses yang inklusif. Menariknya nih, kalau kita bedah manfaat e-commerce, kita bisa lihat dari 3 sudut pandang yang sama-sama penting dan saling ngelengkapin, yaitu dari sisi ekonomi, sosial, dan pendidikan. Ketiganya bikin ekosistem ini terus hidup dan berkembang. Kalau dari segi ekonomi, udah jelas banget ini ngebukain pintu selebar-lebarnya buat UMKM lokal supaya bisa go digital dan naikin pendapatan mereka. Secara sosial, e-commerce ngebantu kelompok marginal buat dapat akses pasar yang selama ini mungkin ketutup buat mereka, jadi ekonomi digital kita makin inklusif. Terus, dari sisi pendidikan, platform ini jadi media belajar kewirausahaan digital yang nyata banget, sekaligus ngasah literasi digital, terutama buat para mahasiswa. Keren banget kan? Tapi, di sini kita harus mulai kritis. Di balik semua kemudahan dan keuntungan tadi, ada harga mahal yang sering kali tersembunyi. Kita masuk ke bagian ketiga, sisi gelap dan tantangan dari belanja online. Coba deh kita bandingin. Janjinya sih manis banget, inklusivitas, pertumbuhan buat UMKM, dan akses tanpa batas. Tapi realitasnya di lapangan, sering banget kita malah nabrak yang namanya kesenjangan digital, kena jebakan hoaks, penipuan, sampai isu eksploitasi pekerja. Alat yang niatnya buat ngebantu malah bisa jadi bumerang kalau kita nggak waspada. Dan ingat, kita nggak cuma ngomongin soal apes ketipu beberapa puluh ribu rupiah ya, kita ngomongin ancaman sistemik. Mulai dari hoax, pelanggaran privasi data pribadi, sampai kesenjangan digital yang makin lebar. Belum lagi dampak psikologisnya yang bikin kita jadi super konsumtif. Terus jangan lupa juga soal pekerja digital dan kurir di luar sana yang kadang dieksploitasi. Kerja tanpa henti cuma biar paketan kita bisa nyampe besok pagi. Makanya, buat ngatasin masalah-masalah raksasa tadi, kita sampai di bagian keempat, yang menurut saya ini inti dari bedah materi kita. Gimana menanamkan nilai-nilai kemanusiaan ke dalam e-commerce. Sistem ini butuh jiwa, biar nggak sekedar jadi mesin pencetak uang yang robotik. Gimana caranya? Ya, kita harus ngebangun ekosistem yang bertumpu pada etika bisnis. Kejujuran dan transparansi itu harga mati. Perlindungan konsumen harus kuat, akses harus merata buat semua orang tanpa terkecuali. Selain itu, aspek keberlanjutan kayak pakai kemasan ramah lingkungan juga udah nggak bisa ditawar lagi. Dan pastinya, empati digital. Kita butuh layanan pelanggan yang benar-benar memanusiakan manusia, bukan sekedar balasan template dari bot. Biar makin kebayang implementasinya, kita geser dari teori ke praktek. Di bagian kelima ini, kita bakal belajar langsung dari kasus nyata. Kita bakal jadi detektif digital dadakan dan membedah 3 cerita yang saya yakin pasti relate banget sama kehidupan kita sehari-hari. Ada 3 tokoh utama nih yang bakal kita bahas. Pertama, UMKM lokal yang lagi kesulitan bersaing. Kedua, pembeli yang apes kena tipu. Dan ketiga, mahasiswa yang hobi banget belanja impulsif. Kita bakal lihat apa tantangan mereka dan gimana solusi konkretnya. Kasus pertama,
Bayangin, kalian udah capek-capek bikin kerajinan lokal buat dijual di Shopee. Tapi produk kalian nggak ada yang kenal, reviewnya jelek, dan toko kalian pelan-pelan tenggelam gara-gara algoritma dan perang harga gila-gilaan dari kompetitor. Frustasi banget kan? Tapi tenang, ada jalan keluarnya. Langkah pertama, ubah cara jualannya. Jangan cuma majang foto asal-asalan, pakai storytelling yang menarik di deskripsi produk. Langkah kedua, manfaatin fitur kayak voucher atau gratis ongkir dengan cerdas. Dan yang ketiga, ini penting banget, bangun interaksi. Balas chat pelanggan dengan cepat dan ramah, ubah keluhan jadi obrolan yang hangat. Nah, di misteri kita yang kedua, kejadiannya di Tokopedia. Ada pembeli yang jatuh ke jebakan klasik, beli barang elektronik bodong. Kenapa bisa kejadian? Sederhana aja. Harganya terlalu murah buat ukuran barang elektronik, dan si pembeli main asal klik tanpa ngecek reputasi tokonya. Harga murah emang sering bikin kita gelap mata ya. Ternyata, senjata paling ampuh buat ngelawan penipu-penipu ini bukan cuma mengandalkan teknologi pelacakan, tapi dari literasi digital kita sendiri. Selalu rajin cek rating dan baca ulasan pembeli lain. Terus, pastikan selalu pakai metode pembayaran resmi dari platform, semacam sistem rekening bersama gitu. Kalau nemu yang mencurigakan, jangan diam aja. Laporkan akunnya. Lanjut ke kasus ketiga, dan hayo ngaku siapa yang sering ngalamin ini. Tengah malam nggak bisa tidur, buka aplikasi, pas banget ada flash sale gede-gedean di Lazada. Algoritma dengan pintarnya ngeracuni kita buat beli barang yang sebenarnya nggak kita butuh-butuh amat. Ujung-ujungnya, dompet jebol, dan kita malah nyumbang sampah kemasan plastik yang numpuk. Buat ngerem sifat konsumtif ini, kuncinya ada di pengendalian diri dan literasi keuangan. Kita harus mulai biasakan nanya ke diri sendiri sebelum check out, ini butuh atau cuma pengen. Kita juga perlu dorong kampanye green e-commerce, pilih produk yang ramah lingkungan, dan nuntut platform buat bikin aturan yang lebih ketat soal sampah kemasan ini. Nggak kerasa, kita udah sampai di bagian ke-6, sekaligus penghujung dari bedah materi kita, refleksi dan langkah nyata ke depan. Pelajaran yang kita dapat dari kasus-kasus tadi nggak boleh berhenti cuma jadi sekedar teori. Kita ditantang buat benar-benar bertindak. Alih-alih cuma jadi konsumen pasif, yuk kita mulai aktif mikir. Misalnya, lewat diskusi ngebahas kasus penipuan bareng teman buat cari solusi pencegahannya. Atau buat mahasiswa, lewat project-based learning, bikin simulasi toko online yang nerapin strategi etis. Ini semua ngebantu kita merefleksikan, sejauh mana sih kebiasaan digital kita ngasih dampak ke masyarakat luas. Ada satu kutipan yang merangkum semuanya dengan sangat indah. E-commerce itu bukan cuma sekedar pasar digital. Ini adalah sebuah ekosistem yang benar-benar butuh nilai kemanusiaan, empati, dan keberlanjutan supaya bisa terus berkembang. Ingat ya, di balik setiap barang yang masuk ke keranjang belanja kita, dan di balik abang kurir yang nganterin paket nembus hujan, selalu ada nyawa manusia di sana. Jadi, sebagai penutup, saya mau ninggalin satu pertanyaan buat kalian bawa pulang dan renungin. Menurut kalian, gimana e-commerce ini sebenarnya mempengaruhi keadilan sosial? Apakah kemajuan ini ngebebasin kita, atau justru bikin kita terkurung di kesenjangan bentuk baru? Coba deh pikirin pertanyaan itu tiap kali kalian mau buka aplikasi belanja di HP kalian. Sampai jumpa di bedah materi selanjutnya.